Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kabarnya Teteh, semoga dalam lindungannya ya. Nah, di sini aku tuh nggak sendiri Teteh. Aku bareng Teteh yang cantik dari jurusan Teknik PAUD ya. Betul Teh. Gimana kalau kita kenalan dulu Teh? Dan di sini siapa namanya? Halo, aku Siti Aisyah. Aku Dipa Amalia. Dan aku Ramalia. Dan aku Nafisa Asri Ramadhani. Dan aku Alisa. Nah, di sini kita bakal ngobrolin tentang dakwah digital. Dan kayaknya di dakwah digital ini tuh ada tantangan dan peluangnya ya Teteh. Karena nggak bisa dipungkiri juga sekarang buka HP dikit tuh keluarnya tuh dakwah digital ya. Tapi pernah nggak sih Teh ketemu dakwah digital tuh yang menjerumusnya tuh full hoax dan bisa bikin kita bingung ini tuh bener gak sih apa isi dari dakwahnya itu. Nah, di episode ini kita bakal bahas tuntas semuanya. Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, dan komen. 3. Segmen 1. Nah, menurut data yang aku baca nih, Teteh, ada 79,5 orang di Indonesia itu tahun 2024 suka cari internet gitu, aktif dalam internet ya. Jadi kan gak menutup kemungkinan dakwah digital itu kan bisa dilihat ya. Nah, tapi sebenarnya dakwah itu apa sih Teh? Jadi Teh, dakwah digital itu artinya mengajak kepada kebaikan. Seperti Syekh Ali Mahfud bilang, dakwah itu artinya memindahkan umat dari keadaan buruk ke baik Teh. Nah, di Al-Quran itu ada 3 metode dakwah Teh. Yang pertama, bil hikmah, pakai kebijaksanaan Teh. Contohnya, konten Ustadz Hadi Hidayat Teh, yang jelasin hadis dengan bahasa sederhana. Yang kedua itu ada mauidhoh hasanah Teh, yang berarti itu nasihat baik. Contohnya yaitu podcast Habib Jafar Teh, yang selipin nasihat sambil bercanda Teh. Dan yang terakhir itu Teh ada mujadalah, yaitu diskusi sehat Teh. Contohnya live IG-nya Ustadz Hanan Ataki yang membahas LGBT dengan psikologi. Jadi dakwah digital itu nggak cuma ceramah di YouTube loh Teh, tetapi juga bisa lewat meme, podcast, bahkan game Teh. Nah, benar banget ya Teteh, ternyata dakwah itu ada 3 metode ya ternyata. Iya, Dan juga cara penyampaiannya itu lewat digital, bisa lewat meme. Ternyata mudah banget gitu kalau cari dakwah itu ya Teh ya. Iya bener banget Teh, menurutku juga ya Teh, dakwah itu intinya ngajak orang ke arah kebaikan. Jadi nggak harus ceramah, tapi bisa lewat media sosial, video pendek atau tulisan ringan gitu. Jadi zaman sekarang itu orang lebih tertarik sama dakwah yang santai, relatable, dan nggak menggurui gitu Teh. Betul banget Teh, kayak contohnya tuh aku paling suka sama podcastnya Habib Jafar yang ngajak kita itu buat kayak dia itu ngajakin kita bukan untuk menggurui tapi mengajak kita sebagai teman. Itu aku suka banget. Selain dari podcastnya Habib Jafar, aku juga suka banget aku suka banget ngikutin live-nya Hanan Ataki, karena live-nya Hanan Ataki itu kadang suka galau, kadang suka ya pokoknya seru deh Teh. Relate sama kehidupan kita ya Teh. Betul banget Teh. Jadi sekarang tuh orang lebih suka konten yang ringan ya Teh, yang menyentuh gitu. Dakwah digital bisa lewat hal kecil kayak caption Instagram juga bisa ya Teh. Yang menyentuh atau video lucu di TikTok kan biasanya suka ada kan ya, suka lewat gitu. Suka pada posting ulang itu loh. Jadi nggak harus berat, yang penting konsisten dan ngajak ke yang hal positif. Betul Teh. Benar Teteh, ternyata dakwah digital itu bisa diselipin dengan lelucon juga ya Teh. Yang penting si isi kontennya itu bisa menarik, apalagi Habib Jafar yang Teteh bilang tadi, aku kan suka nonton ya Teh ya. Apalagi kan anak-anak muda kayak kita ini kan suka lihat TikTok gitu ya. Yang tapi pengennya tuh tahu agama tapi nggak kaku banget gitu Teh. Itu dengan nonton Habib Jafar yang mudah bisa diterima oleh masyarakat Gen Z gitu ya Teh sekarang. Nah Gen Z itu kan suka males ya Teh, namanya buka buku atau buka-buka jurnal, artikel. Kadang anak Gen Z itu emang rada males Teh. Jadi melalui video podcast, melalui video seperti itu ataupun unggahan-unggahan yang seperti itu, anak Gen Z itu akan lebih tertarik dengan dakwah sekarang Teh. Selanjutnya kita ke segmen 2. Oke nih Teh, kita lanjut ke segmen yang kedua. Nah kan tadi kan kita udah ngejelasin ya Teh tentang pengertian dakwah digital itu apa ya. Nah apakah di dakwah digital ini ada tantangan dan peluangnya? Bagaimana nih menurut Teh?
pastinya ada dong teh, ada 3 tantangan yang harus kita pahami nih teh. Yang pertama itu ada hoax yang merajalela. Kadang ada video dakwah yang isinya tuh malah menyesatkan. Contohnya itu ada perempuan yang lagi halangan, katanya tidak boleh potong kuku. Iya betul teh, Rambut juga kan harus dikumpulin gitu teh. Nah betul banget teh. Makanya penting banget buat kita untuk ngecek dulu kebenaran info sebelum percaya atau nge-share videonya teh. Betul banget ya. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu itu tuh ternyata Benar atau salah gitu ya. Itu satu fakta. Betul, Iya, betul, Teh. teh. Nah yang kedua itu ada persaingan konten yang super ketat teh. Gen Z itu cuma butuh 8 detik buat mutusin kalau misalnya dia tuh mau lanjut nonton atau skip video teh. Jadi konten dakwah harus benar-benar disajikan dengan menarik gitu teh. Karena bayangin teh, konten dakwah bersaing dengan challenge TikTok teh, dance TikTok. Ini bener banget ya, zaman sekarang itu banyak ya dance TikTok tuh yang malah merajalela. Jadi dakwah itu kadang mundur ke belakang banget gitu. Iya, benar. Hampir nggak kelihatan. Jadi kita sebagai Gen Z yang harus berfaedah, kita tuh harus cari-cari yang kayak gitu. Ditambah lagi sekarang banyak yang dakwah tapi ilmunya itu belum matang. Bener lah. Nah, menurut aku juga tantangan tuh bukan cuma di kontennya aja, tapi ada di audiensnya juga ya. Sekarang orang gampang banget percaya sama yang viral, padahal belum tentu benar kan ya teh. Mereka lebih mentingin viral daripada kebenaran teh. Iya, Seru banget ya teh. Iya, terus banyak juga yang suka skip kalau dakwahnya terlalu panjang atau bahasanya yang terlalu ribet. Teh, makanya dari itu kita harus nyiapin konten yang menarik gitu, terus yang santai. Bener teh, kan apalagi ya kalau kita nih suka scroll TikTok ya, apalagi aku kalau misalnya di FYP tuh ada cerita-cerita yang lucu gitu loh, video-video lucu, terus tiba-tiba aku pas skip ada dakwah, kan kayak beda banget ya teh vibe-nya, Iya. jadi kurang menarik gitu. Terus yang ketiga itu teh ada banyak bermunculan dai instan. Jadi gampang viral bukan berarti ilmunya benar teh. Beberapa dai digital cuma bermodal gaya tapi minim ilmu teh. Padahal seharusnya mereka paham agama, ngerti cara komunikasi yang pas, dan juga bisa bikin konten yang relate sama anak muda gitu teh. Jadi intinya dakwah digital tuh butuh isi yang kuat, gaya yang menarik, dan niat yang luas. Intinya gitu teh. Emang dai itu apa sih? Dai itu adalah orang yang mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mengikuti ajaran Islam melalui dakwah atau menyampaikan pesan agama gitu teh. Oh gitu teh. Ternyata banyak ya, masih banyak gitu kalau di konten-konten itu dai-nya tuh belum tentu punya ilmu gitu ya teh ya. Iya teh. Tapi kan kita kalau cuma lihat aja kan kita nggak tahu nih kalau si isi cerawak isi dakwahnya itu bisa bermanfaat atau emang malah menyesatkan gitu ya teh ya. Betul teh, kayak kita dulu aja sih zamannya Rasulullah banyak nabi-nabi palsu. Nah seperti itu di zaman sekarang ini banyak banget dai-dai yang palsu. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa memilih mana sih yang benar, mana yang salah gitu. Jadi sepintar-pintarnya anak Gen Z zaman sekarang aja kan. Ya. Jadi tantangannya nggak main-main ya teh. Betul teh. Ternyata ngeri-ngeri banget gak sih? Tapi tenang teman-teman, di balik tantangan ada juga peluang di segmen selanjutnya, ke segmen 3. Sekarang tuh kan banyak ya pelopor atau tokoh-tokoh dakwah yang menyebarkan dakwahnya itu sambil memanfaatkan digital. Nah, menurut Teteh nih, siapa public figure yang bisa memanfaatkan digital ini dengan menyebarkan dakwah? Oke teh, kalau dari aku ya, di era zaman sekarang ini apalagi kaum Gen Z itu tuh public figure yang lagi marah-marahnya sekarang itu salah satunya itu ada Habib Jafar teh. Habib Jafar itu dia melalui podcastnya seperti dia podcast yang bersama Teddy Corbuzier atau podcast dia yang kemarin itu aku pernah lihat tokoh agama, dia tuh bersama 7 atau 6 tokoh agama gitu lah teh. Jadi emang bener-bener toleransi dengan agama yang lain pun teh, dan dia pun di sosial media itu collab dengan banyak influencer betul teh. Selain ada Habib Jafar, ada juga Hanan Ataki. Ustadz Hanan Ataki itu pembawaannya bener-bener membawa kita relax. Jadi pembawaannya tuh kadang bisa dalam, adem, pembawaannya tuh adem banget teh buat kaum anak Gen Z sekarang itu suka banget dengan itu. Dan Ustadz Hanan Ataki tuh dia tuh suka nge-live juga teh, nge-live di TikTok. Nge-live-nya itu bareng sama orang-orang di TikTok. Jadi mereka itu barengan teh. Jadi bukan cuma Ustadz Hanan Ataki yang berceramah, tapi
yang lain pun pada ikut bertanya, ikut berdiskusi di situ teh. Jadi Ustaz Natiki dan Habib Jafar ini dua public figure yang emang bener-bener berpengaruh di zaman sekarang ini teh. Bener ya teh, kan tadi kan teh bilang Ustadz Hanan Ataki ya, Iya. main live TikTok. Betul. Kan kita tuh gampang banget ya lihat live TikTok di di TikTok itu kan banyak yang buat jualan kayak gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya scroll terus lihat Ustadz Hanan Ataki lagi ngaitin dakwah, ternyata ada juga gitu manfaat dari si TikTok itu ya. Betul teh. Selain kita di TikTok itu, selain kita cuma ngedengerin ceramah atau dakwah dari Ustaz Nataki, kadang berjualan itu juga salah satu dakwah teh. Karena di zaman Rasulullah dulu dakwah itu dengan cara berjualan. Dengan cara berjualan mereka menyebarkan dakwah kemana-mana teh. Makanya dakwah sampai sekarang ini ada karena berawal dari berjualan teh. Menyebarkan agama ya. Teh. Betul sekali teh. Terus kan tadi bilang tadi Habib Jafar kayak collab sama tokoh-tokoh agama yang lain ya teh ya. Iya, teh. Berarti kan memperlihatkan kalau di Indonesia tuh harus ada toleransi ya. Betul. Apalagi kita banyak perbedaan dari suku, ras dan agama juga kan. Meskipun berbeda-beda juga pasti kan kita punya tujuan yang sama juga dan sama-sama Indonesia gitu ya. Betul. Jadi pastinya harus saling menghargai gitu ya teh meskipun berbeda agama. Betul. Nah, jadi sekarang siapa aja bisa berdakwah ya teh, Betul. asal niat kitanya baik dan kreatif juga biar banyak peminatnya gitu ya buat nonton. Iya bener teh. Terus kan dakwah sekarang juga nggak harus di atas mimbar juga kan, tapi Betul. bisa lewat HP gitu. Kita scroll TikTok atau scroll YouTube juga udah bisa dapat ilmu kayak Ustadz Habib Jafar dan Hanan Ataki itu mereka membahas agama tapi dengan bahasa yang gaul, jadi santai gitu pembawaannya. Selain itu juga yang TikTok dan Instagram, ada ini teh, komik Islami, bisa teh dibaca-baca, jadi kayak pesan Islamnya tuh mudah diterima. Itu suka kalau misalnya kayak kan ada Gen itu nggak semuanya suka sama sosmed ya, jadi ada juga yang lebih suka untuk membaca. Nah di dalam komik itu adalah kandungannya untuk dakwah di situ ya teh. Bener ya, ternyata dakwah tuh bisa di mana aja gitu ya, meskipun mau di buku, mau di digital juga ternyata bisa dimanfaatkan gitu ya teh ya. Betul, teh. Nah selanjutnya kita ke segmen 4. Bentar. Nah di segmen 4 ini kan tadi udah lihat ya teh ada tantangan dan peluangnya. Nah gimana nih buat kita yang tips dari peluang dakwah itu tuh apa sih teh untuk mencari konten dakwah yang benar-benar bermanfaat bagi kita nih teh? Oke, ini yang pertama ada cek sumber. Jadi hal pertama yang harus kita lakuin sebelum share konten Islami adalah cek sumber dulu. Kadang kita semangat banget ya nge-share hadis atau quote Islam, tapi sayangnya nggak semua itu valid. Bisa jadi hadis palsu atau salah kutip. Nah itu berbahaya banget karena bakalan fatal ya. Betul banget teh. Kesalahan kayak misalnya itu di dalam kos-kos agama itu ada kesalahan huruf aja, itu tuh bener-bener bikin kesalahan fatal banget teh. Bakal menyesatkan ya teh. Betul banget teh. Apalagi sih kalau udah disebar-sebarkan gitu ya, karena merasa kalau si dakwah itu tuh benar gitu, meskipun belum mencari kebenaran si dakwah. Bener teh. Jadi jangan asal share, soalnya info yang gak jelas bisa bikin orang salah paham soal agama gitu. Betul, Jadi teh. nantinya tuh hoax yang Itu malah menyebabkan perselisihan Ada nanti. perpecahan gitu ya teh. Betul, teh. Nah, yang kedua ada ikut tren. Dakwah itu nggak harus selalu formal atau kaku. Justru kalau mau nyampein ke anak muda Gen Z sekarang, kita harus pakai gaya yang relate sekarang Gen Z gitu, pakai bahasa gaul. Bahasa gaul. Tadi yang kayak Teteh bilang yang siapa? Ustaz Hanan Ataki, Iya, itu. Habib Jafar, itu kan Nah, bahasa itu. mereka tuh yang mengajak, bukan menggurui teh. Iya benar. Misalnya pas Ramadan ada tuh kreator yang bikin konten dakwah dengan gaya Spotify. Yang lucu, kreatif tapi tetap ada nilai Islaminya. Jadi sama isi pesannya yang benar, etis, gaya penyampainya bisa fleksibel. Bener ya teh, berarti dakwah yang digital itu tuh bisa membuat Gen Z itu gaul tapi masih punya nilai agama yang Iya, tinggi. betul. Keren Keren banget, banget. keren banget. Terus yang ketiga juga ada responsif terhadap isu. Islam itu selalu relevan dan itu bisa banget kita tonjolkan dalam konten dakwah kita. Contohnya sekarang lagi rame soal AI ya, Teh. Nah, kita bisa bahas gimana sih pandangan Islam tentang etika penggunaan AI atau krisis iklim.
keuangan syariah, mental health, semua itu bisa jadi pintu masuk dakwah yang kontekstual. Terus yang keempat ada kolaborasi. Dakwah digital itu nggak harus sendiri loh. Kolaborasi itu penting, misalnya ajak dokter buat bahas kesehatan islami, atau bareng psikolog ngomongin parenting islami, atau kerjasama dengan konten kreator lainnya buat bahas akhlak. Dengan begitu konten kita makin beragam dan jangkauannya lebih luas. Bener banget teh. Aku juga itu kemarin ngeliat siapa ya teh yang collab itu membahas tentang sunat teh. Aku kira itu awalnya aku kira sunat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang Islam saja. Tapi kemarin setelah aku lihat kok ada sih nonis yang sunat itu ada. Ternyata pas aku ngeliat di medsos itu teh, oh ternyata selain itu ajaran dari agama Islam, ternyata sunat itu di kesehatan juga ada teh, di medis. Jadi emang buat kesehatan untuk kebersihan diri, bukan hanya mengikuti anjuran dari agama Islam. Ternyata teh setiap hal apapun gitu ya, kegiatan apapun tuh bisa dikaitkan ternyata ya dengan Betul Islam banget, gitu. betul. Dan ada manfaatnya juga. Nah, yang terakhir juga sekarang ada jaga akhlak. Konten boleh viral, tapi jangan sampai melanggar etika Islam, jangan caci maki, jangan hina golongan lain, dan jangan provokasi cuma demi viewers deh. Betul banget, zaman sekarang itu orang-orang tuh lebih mentingin viral daripada kebenaran. Jadi sebisa mungkin kita tuh mencari bukan hanya viral, tapi kebenarannya juga itu harus pasti. Ya, Jadi harus hati-hati ya teh kalau main sosmed itu, apalagi kita kayak ngasal banget gitu ketika sih Asal iya cari ya, asal Teh. head, apalagi nge-head orang gitu kan nggak mencerminkan agama Islam banget ya teh ya. Karena akhlak adalah wajah dari dakwah itu sendiri. Kalau kita sampaikan Islam dengan cara kasar atau itu tuh bisa membuat orang malah menjauh dari agamanya. Betul banget. Hati-hati juga ya teh, yang suka komen-komen gak baik itu juga sebenarnya nggak boleh teh, karena itu bukan mencerminkan dari ajaran kita. Ajaran kita tuh tidak boleh seperti tadi mencela, itu tidak boleh. Harus berdamai ya teh. Betul banget. Oke, selanjutnya kita karena udah selesai nih ya teh pembahasan kita sampai saat ini gitu, sampai di sini aja ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Dan semoga pembahasan kita yang tadi itu bisa bermanfaat bagi teteh semua dan bagi tetehnya juga ya teh ya. Terima kasih atas pengetahuannya yang sudah diberikan gitu. Sampai ketemu lagi.